seluruh siswa-siswi di mana saja kalian berada, khususnya buat kelas 11 nih ya. Senang sekali kita bisa belajar kimia saat ini secara bersama. Perkenalkan, saya Marcelina, guru kimia SMA Kesuruhan Kalam Kudus, Jayapura. Video pembelajaran kimia kita kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang larutan buffer. Ya, sebelumnya, tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan kita sungguh sangat amat baik? Dalam tubuh kita terdapat larutan yang dapat menjaga perubahan pH di dalam darah kita. Nah, setiap makanan yang kita konsumsi akan mempengaruhi keseimbangan asam dan basa di dalam darah kita. Nilai pH di dalam darah kita yaitu berkisar 7,35 hingga 7,45. Jika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menyebabkan pH darah kita turun atau lebih rendah dari 7,35, maka itu dikatakan kondisi asidosis. Dan jika lebih dari 7,45 dikatakan kondisi alkalosis. Ini akan menyebabkan keluhan sakit dan menimbulkan penyakit. Nah, apakah larutan buffer itu? Mari kita sama-sama belajar. Larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan atau dikatakan relatif bisa mempertahankan perubahan pH jika penambahan sedikit asam, sedikit basa maupun air atau pengenceran. Buffer atau larutan penyangga memiliki terdiri dari dua jenis, yaitu apa saja? Yaitu larutan penyangga asam atau dikatakan dengan buffer asam, dan yang kedua yaitu buffer basa. Untuk larutan buffer asam yaitu terdiri dari atau komponen penyusunnya yaitu asam lemak dan basa konjugasinya. Sedangkan untuk buffer basa, komponennya yaitu basa lemak dan asam konjugasinya. Nah, ini dia rahasianya. Ternyata larutan buffer atau larutan penyangga ini bisa mempertahankan pH karena komponennya mengandung asam dan basa. Ya, kita perlu mengingat ya, konsep asam basa berdasarkan Brown-Stiglitz. Untuk dikatakan asam jika melepaskan ion H+, dan dikatakan basa jika menangkap ion H+. Dan asam akan berpasangan dengan basa konjugasi, sedangkan basa akan berpasangan dengan asam konjugasi. Untuk prinsip kerja larutan buffer, untuk buffer asam, di sini ada sebuah wadah. Kita lihat sebuah wadah di sini. Di dalamnya ada komponen buffer asam, yaitu asam lemah, dan juga pasangannya basa konjugasi. Kemudian ada juga ion H+ sebagai hasil ionisasi asam lemah. Yang terjadi jika penambahan sedikit asam ke dalam larutan buffer ini, itu menunjukkan bahwa adanya penambahan ion H+. Dan cara kerja larutan buffer asam ini, yaitu basa konjugasi akan mengikat ion H+ menghasilkan asam lemah yaitu CH3COOH. Kemudian apabila penambahan basa, sedikit basa ke dalam larutan buffer, itu berarti menunjukkan adanya penambahan ion OH-. OH- ini akan diikat oleh asam lemah dan menghasilkan CH3COO- dan juga air. Kita lihat untuk prinsip kerja larutan buffer basa, sama halnya dengan asam. Untuk buffer basa dengan komponennya basa lemah dan juga asam konjugasi dan juga ada ion OH-. Jika penambahan asam, sedikit asam, ion H+ yang masuk ke dalam larutan ini akan diikat oleh basa lemah menghasilkan NH4+ dan juga air. Dan jika penambahan basa, maka ion OH- yang ditambahkan akan terikat oleh asam konjugasi menghasilkan basa lemah NH4OH. Oke, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa larutan buffer dengan komponennya asam maupun basa lemah dan juga konjugasinya berperan untuk mengikat penambahan sedikit ion H+ maupun OH- untuk mempertahankan pH. Ya, sekarang kita masuk ke dalam rumus. Untuk buffer asam dengan komponen asam lemah dan basa konjugasi, berarti kalau komponen asam, berarti yang kita hitung yaitu nilai konsentrasi untuk ion H+. Di sini yang kita cari yaitu ion H+. Rumusnya yaitu Ka dikalikan mol asam per mol
basa konjugasinya. Oke. Untuk basa, kalau basa berarti ion OH-. OH- sama dengan Kb. Di sini Ka yaitu tetapan ionisasi asam, ini tetapan ionisasi basa. Dikalikan mol basa per mol asam konjugasi. Setelah kita tahu H+ dan OH-, maka kita dapat menentukan nilai pH. pH dengan rumusnya yaitu pH minus logaritma konsentrasi H+, atau di sini berarti kita harus ke POH dulu, yaitu minus logaritma konsentrasi OH-. Ya, sampai sini kita latihan soal ya. Diperhatikan soalnya ya. Langkah pertama, kita harus tahu dulu ini termasuk larutan buffer asam atau larutan buffer basa. Di sini clue-nya yaitu di sini mengandung Ka atau tetapan ionisasi asam, dan juga komponennya ada asam lemah. Berarti ini termasuk buffer asam. Jika dikatakan buffer asam, berarti yang harus kita tentukan terlebih dahulu yaitu konsentrasi ion H+. Oke, sini ion H+, seperti tadi rumus kita yaitu Ka dikalikan mol asam per mol basa konjugasi. Asam yaitu asam asetat. Untuk mencari mol dari asam asetat, ada volume, ada konsentrasi. Bagaimana caranya? Mol dari CH3COOH didapat dari konsentrasi molaritas dikalikan volume, yaitu 0,1 dikalikan 100, sehingga didapat yaitu hasilnya 10 milimol. Kenapa milimol? Karena volume yang digunakan yaitu mililiter. Oke, sekarang mol dari basa konjugasinya. Soal kita bukan basa konjugasi, tapi garam. Sekarang bagaimana cara menentukan basa konjugasinya? Didapat dari, ini harus kita uraikan terlebih dahulu. CH3COONA ini kita harus uraikan menjadi CH3COO- dan ion Na+. CH3COONA ini yaitu garamnya, dengan jumlah mol didapat dari molaritas dikalikan volume, molaritasnya sebanyak 0,1 molar, dikalikan volume yaitu 200, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 20 milimol. Oke, dengan perbandingan koefisien yang sama, yaitu 1:1:1, sehingga jumlah mol dari basa konjugasinya yaitu CH3COO- akan sama dengan mol garamnya. Ini jumlah molnya sama dengan 20 milimol. Bisa? Setelah ini, inilah angka yang akan kita masukkan ke dalam rumus kita. Hanya bernilai 10⁻⁵. Mol asam tadi 10 milimol, dan mol basa konjugasi yaitu 20 milimol. Ini 1/2 itu sama dengan 0,5. 0,5 atau dijadikan ini menjadi 5 kalikan 10⁻⁻⁴. Oke, sehingga hasilnya yaitu 5 dikalikan 10⁻⁻⁶, karena pangkatnya ini dijumlahkan. Inilah nilai konsentrasi ion H+. Setelah itu apa? Kita dapat mencari nilai pH. Nilai pH kita didapat dari minus logaritma dari konsentrasi H+-nya, yaitu minus logaritma dari 5 dikalikan 10⁻⁻⁶. Hasilnya yaitu 6 dikurangi logaritma 5. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kita tetap sehat-sehat di tengah pandemi corona ini. Stay at home, menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.